Nah, di modul yang kedua ini kita akan membahas sistem anatomi tubuh. Di dalam sistem anatomi tubuh ini ada berbagai macam sistem. Nah, sistem-sistem ini yang bisa menjadikan tubuh kita, manusia itu bisa bergerak. Bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa berpikir, dan bisa merenung. Nah, sistem yang pertama yang kita pelajari adalah sistem rangka. Sistem rangka ini adalah salah satu hal yang penting dalam tubuh kita. Karena tanpa rangka, maka tubuh kita tidak akan punya bentuk. Nah, sistem rangka ini adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Nah, rangka manusia ini bisa dibentuk dari tulang yang tunggal atau gabungan seperti tengkorak yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, otot, dan tendon maupun organ lainnya. Manusia dewasa memiliki 206 tulang. Walaupun jumlah ini dapat bervariasi antara individu satu dan individu yang lainnya. Coba teman-teman sekarang silahkan pegang lengannya. Ada bagian yang lembut atau bagian yang lembek, ada yang bagian yang keras. Nah, bagian yang keras itu adalah tulang kita. Tulang-tulang itu nanti di dalam proses memijat, tulang-tulang itu yang terlihat keras tidak boleh dipijat. Ya, kalau dipijat maka itu akan terjadi kerusakan jaringan. Jaringan ini meliputi ada kulit, ada otot maupun saraf. Nah, kalau kita terlalu keras menekan ketika saat memijat, maka ini bisa akan terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan, maka akan bengkak. Kalau bengkak itu maka prosesnya lama lagi. Ya, jadi kalau kita memijat nantinya tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu mengambang tangan kita. Jadi kita harus komunikasi dengan pasien kita yang akan kita pijat. Nah, berikutnya adalah rangka anggota gerak bawah. Itu meliputi dari kaki, mulai dari tungkai atas dan tungkai bawah. Nah, tungkai atas ini di paha ini masing-masing bagian ada satu-satu. Nah, kalau di tungkai bawah itu ada tulang kering dan tulang betis. Ya, tulang kering itu bagian depan yang sangat keras. Kalau tulang betis itu tidak bisa kita raba. Ya, dan ada bagian tulang kaki. Nah, sebenarnya tulang-tulang ini fungsinya, kerangka ini adalah fungsinya untuk melindungi organ-organ vital. Kalau yang di tengkorak, di kepala itu melindungi otak. Kalau di daerah dada, tulang rusuk dan tulang dada itu melindungi paru-paru dan jantung. Seperti itu. Nah, ini kita lihat gambar ini. Gambar ini kita memperlihatkan bahwa sistem rangka itu ada di dalam dan dilapisi oleh otot. Ya, daging itu adalah sebutannya otot. Supaya tulang ini bisa berfungsi. Kita lihat yang gambar lengan. Di situ ada tulang dan itu ada otot bicep. Otot bicep itu ada 2 jumlahnya ya. Ototnya melekat pada tulang lengan bawah dan otot ujung satunya lagi itu melekat di daerah bahu ya. Nah, ini tulang bisa menekuk dan meluruskan itu dikarenakan oleh otot seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan melihat video yang saya buat yaitu menjelaskan tentang bagian mana saja tulang-tulang yang keras itu di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh pasien nanti yang tidak boleh dipijit ya, supaya nanti tidak salah memijit kita ya. Jadi supaya tidak terjadi memar-memar dan lain sebagainya karena yang kita pijit adalah tulang. Silahkan teman-teman melihat videonya. Selamat menikmati dan belajar dari video tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem rangka. Nah, sistem rangka nanti di slide itu juga ada gambar-gambarnya. Tulang itu ada berapa. Jadi rangka itu adalah tulang-tulang kita. Tulang-tulang kita adalah sebagai penegak tubuh. Kalau hanya tulang, tidak bisa bergerak. Bisa bergerak kalau ada otot. Nah, di dalam pemijatan, tulang-tulang itu tidak bisa dilarang untuk dipijit. Ya, misalkan ini tulang mata kaki. Ya, ini jangan diunyeng-unyeng diurut seperti ini ya. Nah, ini juga tulang nih, ya, tulang. Terus nih yang di sini ada tulang kering. Ya, tulang kering. Ini juga tidak boleh dipijit. Nah, kalau di tubuh, di badan, di punggung, ini tulang belikat. Coba ini. Nah, ini yang jendol ini tulang belikat. Kalau orang Jawa entong-entong ya. Ini nggak boleh dipijat. Ini nggak boleh ditekan. Nanti malah jadi rusak ototnya ya. Jadi memar ya. Ini di punggung. Terus ada lagi sama kanan kiri. Terus kalau di lengan ini tulang
ya. Ini nggak bisa, jangan dipijit, hindari ya, tidak dilarang dipijit. Ini tulang ini persendian siku ya. Ini tulang ulna, radius dan ulna ya. Nah ini juga kalau di jari, di punggung, ini namanya punggung tangan ya. Ini coba ya, ini tulang, ini tidak boleh dipijit ya. Yang boleh dipijit di sela-selanya ini ya. Ini tulang semua ya. Ini kalau di eflurase boleh, tapi kalau di petrisase itu enggak ya, karena nanti akan menjadi memar ya. Ini juga, ini tulang nih, ini enggak boleh ditekan-tekan. Cari yang lembek-lembek kalau mau dipijit seperti itu. Kalau di leher juga di tengah-tengah sini nih, dari leher sampai tulang ekor itu nggak boleh dipijit, nggak boleh ditekan. Ini tulang ya, dari ekor sampai leher sini, ini tulang ya. Tuh ya, itulah bagian-bagian tulang. Kalau kepala boleh dipijit, hanya penekanannya saja ya. Ini tengkorak semua ya, kepala ada kulitnya, tapi pembuluh darah banyak di sini, bisa dipijit ya. Sama bagian sini, ini kalau tadi saya mijit di sini ada namanya vibration, ini adalah otot, bukan tulang ya. Otot ini ada bagian ototnya. Yang tidak boleh itu bagian tengahnya sini, memanjang dari sini sampai sini ya, seperti itu. Nah kalau di kaki, lutut juga nggak boleh ya. Sekitar lutut ini tulang semua, ini juga nggak boleh dipijit ya, nggak boleh dipijit. Kalau di paha, boleh semua, cuma penekanannya saja. Ini paha, ini di sini seperti kayak keras, kayak tulang, tapi ini bukan tulang, ini adalah tendon ya, otot yang keras ini. Ini enak nih kalau dipijit nih, sini, ini boleh dipijit. Kalau ini tulang nggak boleh, sini tulang. Nah, nanti ini juga tulang, nggak boleh dipijit. Nanti belajar sistem rangkanya ada di slide berikutnya. Sekian, terima kasih. Berikutnya kita akan belajar tentang sistem otot. Otot ini ada di sekujur tubuh kita ya, sampai di kepala pun, di tengkorak kita pun ada otot. Nah, sistem otot ini berperan dalam setiap tindakan yang kita lakukan, baik saat sadar maupun tidak sadar. Sadar itu adalah kita beraktivitas. Kalau tidak sadar itu adalah kondisi saat kita tidur. Nah, otot itu maka ada jenis otot polos, ada jenis otot jantung, dan ada otot rangka. Nah, yang kita pelajari adalah otot rangka. Kita memijat itu adalah otot rangka yang ada di sekujur tubuh kita. Karena sering kita gunakan beraktivitas, kita latihan olahraga yang berat, maka otot itu akan lelah, kecapean. Nah, kalau lelah maka harus kita masas, kita pijat, supaya peredaran darahnya nanti bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Otot ini bisa dilatih dan bisa diperbesar dengan latihan. Kalau mau otot kita kuat, maka harus kita melatihnya, menggunakannya terus-menerus. Tentunya dengan batas yang wajar, tidak berlebihan seperti itu. Nah, coba teman-teman lihat orang kuli panggul yang ada di dermaga ataupun yang ada di gudang beras. Itu dia bisa memanggul beras ratusan kilo. Dan itu tulang tidak patah. Nah, makanya antara otot dan tulang itu ada kerja atau sinergi yang sangat baik. Karena tulang tanpa otot akan mudah patah. Tapi kalau tulang dibalut otot dan ototnya dilatih kuat, maka tulang itu akan sangat kuat. Kalau hanya kuat saja, kaku, maka itu akan mudah cedera. Nah, supaya otot itu lemes, lembek lagi, maka bisa dilakukan dengan cara stretching, peregangan, dan yang kedua adalah dengan dipijat. Ya. Ketika dipijat, maka otot itu akan semakin rileks. Nah, kita lihat coba di gambar ini. Otot kita, sistem otot kita. Di jari-jari pun itu ada otot. Yang menggerakkan jari-jari itu adalah otot ya, yang melapisi tulang-tulang. Jadi, otot itu akan diperintah oleh otak untuk bergerak, maka otot akan merespon untuk menggerakkan. Akhirnya, jari-jari kita bergerak. Pada saat bergerak, otot yang paling dominan yang sering kita pergunakan untuk aktivitas fisik adalah otot perut, otot bahu, otot paha, itu yang paling besar penampangnya, dan otot
tulang belakang, punggung kita. Itu sangat-sangat sering kita pergunakan. Kalau otot-otot itu lemah, maka tubuh kita juga akan lemah. Nah, di dalam jaringan otot, di dalamnya itu ada sistem pembuluh darah. Nah, jadi ada pembuluh darah, ada sistem saraf. Itu satu kesatuan yang sangat baik kerjasamanya. Nah, otot ini kalau kita memijatnya terlalu keras juga, maka nanti akan terjadi memar, ya. Ada perdarahan di dalam. Kalau terlalu keras kita memijitnya, maka besoknya akan sakit-sakit malah setelah dipijit. Nah, kita tidak mengharapkan seperti itu ketika nanti teman-teman proses memijit. Jadi supaya pas tekanannya dan bagaimana nanti kita akan pelajari. Nah, otot-otot ini kalau kaku, kalau kelelahan, kalau dibiarkan saja, maka itu akan semakin kaku terus-menerus. Kalau kaku, maka kita akan mudah cedera. Ya, kalau otot kita lentur, otot kita kuat dan lentur, maka kita akan bebas beraktivitas. Aktivitas seperti apapun bisa. Karena ketika proses bayi baru lahir, itu adalah posisi terlentang. Yang dilatih adalah otot perut. Nah, ketika tengkurap, yang dilatih adalah otot tulang belakang, seperti itu. Nah, kalau ketika berguling, gelinding kanan kiri, itu adalah sudah kombinasi otot perut dan otot punggung, ya. Nah, ketika proses merangkak itu sudah semua terlibat, otot-otot banyak sekali yang terlibat. Nah, seperti itu. Nah, kenapa pria lebih besar, bisa lebih besar kalau dilatih? Karena lapisan lemaknya lebih tipis. Kalau wanita lapisan lemaknya agak lebih tebal. Nah, jadi kalau kita latih otot kita, laki-laki, pria, itu bisa terlihat kekar dan bentuknya jelas. Tapi kalau wanita bisa jelas, bisa kayak laki-laki, tapi biasanya sudah minum protein, suplemen, seperti itu. Nah, otot itu, di dalam otot, bagian otot, itu kalau kita lihat gambar di sini, di dalamnya itu ada banyak-banyak susunan, ya. Kalau kita melihat daging sapi itu kan ada serat-seratnya. Nah, serat-serat itu yang bisa memendek, bisa memanjang. Tergantung informasi dari otak memerintahkan apa. Kalau otak memerintahkan kita untuk menendang bola, maka ada proses nekuk kakinya dulu, ditekuk, baru ditendang, diluruskan. Ya, itu adalah ada proses memendek, ada proses memanjang, seperti itu. Nah, kita lihat gambar di sini, mekanisme kerja otot itu seperti itu. Itu sudah diperbesar, ya. Kalau secara kasat mata tidak bisa terlihat. Jadi, dan itu sangat rumit sekali. Makanya kita maksimalkan otot-otot kita dan kita rawat otot-otot kita. Nah, sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini adalah sistem pengairan di dalam tubuh kita. Ya, sistem irigasi. Kalau di daerah persawahan, pertanian, kalau irigasinya lancar, maka sawah itu akan bisa dipakai, digunakan dengan produktif. Apa sama kayak di sistem peredaran darah tubuh kita? Kalau pengairannya itu adalah sangat bagus, baik, maka tubuh kita juga akan sehat dan bugar, seperti itu. Sistem peredaran darah ini bisa juga disebut sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dan ke dalam sel. Sel-sel itu menyebar di dalam seluruh tubuh. Ya. Nah, sistem ini juga bisa menolong stabilisasi suhu tubuh kita. Di dalam sistem peredaran darah ini, ada sistem peredaran darah terbuka dan tertutup. Kalau sistem peredaran darah terbuka, itu adalah tidak melewati pembuluh darah. Kalau yang tertutup adalah melewati pembuluh darah. Nah, yang kita pelajari adalah sistem yang melewati pembuluh darah. Nah, di dalam organ kita yang sangat berperan penting ketika dalam proses menyalurkan darah ini adalah ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kalau jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ada juga dari tubuh menuju ke jantung. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat adalah kalau yang warna biru itu adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida.
Kalau yang berwarna merah terang itu adalah pembuluh darah yang mengandung oksigen. Warna merah adalah itu dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, warna biru itu dari tubuh ke arah jantung. Jadi penjelasan seperti ini. Kita setelah beraktivitas ada sistem metabolisme pembakaran tubuh, maka darah akan dikembalikan ke jantung. Itu yang mengandung karbon dioksida, yaitu melewati pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini adalah pada saat kita akan donor darah atau dicek darahnya, itu yang diambil adalah sistem dari pembuluh darah vena. Ya. Darah ini mengandung karbon dioksida. Warnanya gelap, merah gelap, dan baunya amis karena mengandung karbon dioksida. Nah, dari situ dari tubuh maka dimasukkan ke jantung. Dari jantung itu nanti masuk ke sistem serambi kanan. Masuk ke serambi kanan, lalu masuk ke bilik kanan, ya. Habis dari bilik kanan, maka darah yang mengandung karbon dioksida akan dipompa ke arah paru-paru. Di dalam paru-paru, itu darah yang mengandung karbon dioksida akan ditukar oleh oksigen yang diambil saat bernapas kita. Dari hidung menuju ke paru-paru. Nah, kita mengambil oksigen. Nah, di dalam paru-paru ada sistem pertukaran. Oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dan karbon dioksida dari pembuluh darah, dari jantung akan tertukar di paru-paru dan akan dihembuskan keluar. Itu bentuknya adalah karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung oksigen itu akan disalurkan ke serambi kiri. Ya. Nah, dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini maka darah yang mengandung oksigen akan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Itu melalui pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini adalah yang bisa kita cek di leher, di atasnya pergelangan, di atasnya ibu jari. Itu kita bisa mengecek pembuluh darah kita, detak jantung kita, seperti itu. Nah, apabila pembuluh darah ini mengalami masalah akibat dari makanan-makanan yang kita makan tidak baik, kurang bergizi seimbang, atau kurang bergerak, maka pembuluh darah kita akan bisa tersumbat atau bisa kecil. Kalau kita sering olahraga, sering aktivitas fisik, maka pembuluh darah kita bisa semakin melebar. Jadi selalu kita gerakkan tubuh kita, maka pembuluh darah itu akan semakin bersih, ya, karena selalu kita gerakkan. Kalau kita selalu banyak diam, maka akan semakin menumpuk kerak-kerak dalam pembuluh darah, itu akan mengakibatkan terjadi penyumbatan. Nah, itu bisa terjadi stroke maupun serangan jantung. Detak jantung yang normal itu adalah antara 70 sampai 80. Kalau orang terlatih, atlet, maka itu adalah nadinya bisa 60. Bisa di bawah 60 kondisi istirahat. Nah, tapi kalau beraktivitas bisa di atas 100. Akan menjadi catatan khusus apabila kita tidak bangun tidur kok nadinya di atas 100 terus. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda ya, teman-teman. Dan teman-teman harus segera periksakan tanda-tanda tadi supaya kita termonitor terus ya. Nah, nanti dalam proses memijat jantung ini adalah berkaitan dengan pembuluh darah, tapi bukan jantung yang kita pijat, tapi adalah ototnya. Dan di dalam otot itu ada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah vena itu ada biasanya di lengan. Ya, ketika mau donor darah maupun diambil darahnya untuk cek keperluan medis. Nah, kalau pembuluh darah arteri itu adalah yang terasa ada detakannya, ada denyutannya. Maka ini adalah aset yang sangat berharga yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, maka harus dijaga dengan cara beraktivitas fisik, berolahraga maupun dengan makannya juga harus dijaga supaya tubuh kita semakin sehat. Berikutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem yang paling rumit dan paling besar cakupannya di seluruh tubuh. Nah, sistem saraf ini ada dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Itu adalah atau sistem saraf perifer. Nah, sistem saraf pusat ini atas kendali oleh otak. Dan kalau sistem saraf perifer itu ada kendali di otot-otot, ya, otot-otot anggota gerak tubuh. Kita tidak akan membahas sistem saraf yang sangat rumit, tetapi kita akan mempelajari tentang saraf-saraf besar, gambaran besarnya saja. Nah,
Sistem saraf itu adalah sebuah sistem organ, baik pada manusia maupun hewan, yang terdiri atas serabut-serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit, ya tadi ya, yang paling penting karena terdiri dari jutaan sel maupun miliaran sel neuron. Sel saraf itu neuron yang saling terhubung satu sama lain, dan itu dari organ vital sampai ke anggota gerak. Itu fungsinya bisa terkait dengan perkembangan bahasa, pikiran, ingatan, dan satuan kerja utama sistem saraf itu dikendalikan oleh otak. Tapi ada juga sistem saraf yang bekerjanya otonom, ya, tanpa kendali oleh otak, seperti itu. Kalau kita lihat sistem saraf ini, satu sistem saraf, satu sel saraf itu ada akson, ada dendrit. Nah, akson dan dendrit ini yang bisa saling terhubung antara satu sel dengan sel yang lainnya. Kalau di otak kita itu terdiri banyak sekali sel dan saling terhubung. Apabila kita melihat informasi, mendengarkan sesuatu, melihat kejadian, dan kita merasakan kulit kita, apapun pengalamannya, itu akan mempengaruhi sel saraf kita. Nah, kalau dari anak-anak kecil, usia dini, semakin banyak bergerak, maka sel sarafnya itu semakin berkembang, semakin banyak koneksi antar satu sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Karena dengan bergerak, maka sel saraf itu aktif. Karena sistem saraf, otak, otot, itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Karena nanti ada sistem mekanisme kerjanya seperti apa supaya kita bergerak, merespon sesuatu, itu semua atas kendali sistem saraf. Nah, yang pertama, kita sebelumnya membahas tentang kerangka. Nah, kerangka ini adalah istilahnya bangunan besi yang untuk membuat rumah itu bisa berdiri tegak. Nah, rangka ini fungsinya adalah untuk menempel otot. Otot itu melekat pada tulang. Yang membungkus tulang itu adalah otot. Nah, di dalam otot itu ada sistem pembuluh darah yang sudah kita pelajari juga. Nah, sistem pembuluh darah itu mengalir juga di seluruh otot tubuh, ya, di dalam otot. Sistem saraf juga ada di dalam otot, seperti itu. Makanya kalau kita jatuh, kena pisau, keinjek, itu pasti akan merasakan sakit karena ada sistem saraf. Nah, seperti itu. Saraf itu bisa kita merasakan, oh sakit, oh panas, oh dingin, seperti itu. Nah, jadi tubuh kita itu mulai dari kerangka, otot, sistem peredaran darah, dan sistem saraf itu saling terkait. Kerjanya sangat harmonis. Kalau salah satu ada yang ngadat, maka akan terjadi tubuh kita akan jadi sakit. Nah, kenapa kita dipijat, tubuh kita butuh dipijat? Salah satunya adalah fungsinya untuk meregenerasi sel-sel saraf yang rusak, seperti itu. Nah, dengan dipijit, tangan pemijat dengan kulit yang dipijat, itu ada kontak, ada sentuhan. Nah, ketika ada sentuhan-sentuhan itu, maka tubuh pasien akan merespon. Kalau pijatannya nyaman, tekanannya pas, dan kita memijatnya juga tahu di mana yang perlu penekanan, di mana yang tidak, itu pasien akan nyaman, rileks. Kalau nyaman, maka otak akan mengeluarkan hormon dopamin, ya, yang mengakibatkan kita bisa senang, endorfin dan dopamin, ya. Dalam proses memijat ini, kita sebagai pemijat harus menguasai bagian tubuh mana yang bisa dipijat atau yang tidak, supaya nanti tubuh kita bisa rileks, tenang, seperti itu. Nah, prosesnya seperti ini. Ketika informasi masuk lewat panca indera, apabila informasinya itu adalah hal yang baru, maka informasi itu akan masuk ke dalam otak, dan otak akan merespon, akan diolah. Oh, pengalaman itu saya sudah pernah, atau saya belum pernah. Karena itu baru, maka saya belum pernah melihat informasi seperti itu. Maka otak itu akan sibuk menerjemahkan. Nah, setelah otak dapat, maka informasi itu langsung akan diberikan kepada sistem otot, sel saraf otot. Nah, otot, anggota gerak itu akan merespon. Oh, saya harus begini, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas sistem sendi. Sistem sendi ini adalah peranannya juga sangat penting. Karena tanpa sendi, manusia tidak akan bisa bergerak. Tidak bisa bergerak secara luas, secara dinamis, bisa-bisa seperti robot. Walaupun robot itu juga punya persendian. Tapi
tidak seluas sendi manusia. Nah, sendi ini merupakan hubungan antar tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia maupun hewan. Ya. Jadi manusia dan hewan itu mempunyai berbagai semacam sendi, bentuknya maupun tipenya berbeda-beda, karena fungsinya juga berbeda-beda. Nah, persendian ini berperan penting sebagai proses gerak yang dilakukan manusia. Dan persendian juga berfungsi mempertahankan kelenturan tubuh, ya, supaya gerak manusia, motion, gerakannya itu lebih harmonis, lebih dinamis. Jadi kalau sendinya bermasalah, maka proses gerak pun akan bermasalah. Dan itu berakibat kepada sistem keseimbangannya pun bermasalah. Contohnya seperti ini. Kalau persendian kita pernah cedera, pernah terbentur, pernah kesleo, pernah terkilir, dislokasi, itu pasti akan mempengaruhi kontrol tubuh. Contohnya seperti ini. Di persendian itu ada bantalan-bantalan atau tulang yang lunak, supaya ada peredamnya. Ibaratnya kalau di mesin itu ada karetnya, ya, karet bantalan. Nah, di persendian itu ada, semua persendian ada. Kalau itu namanya diskus. Kalau diskus ini sudah cedera, sudah luka, sudah menipis, maka gerakan kita juga akan berpengaruh. Itu berpengaruh pada sistem keseimbangan tubuh kita. Nah, makanya kalau kita melakukan aktivitas fisik tidak bisa yang berlebihan. Sudah berlebihan dilakukan lama, atau melakukan latihan olahraga tetapi tidak memperhatikan perkembangan umur anak-anak. Persendian ini sangat besar fungsinya, ya. Karena supaya orang itu bisa bergerak, bisa melakukan kegiatan yang rumit, bisa yoga, bisa naik motor, bisa berlari, bisa jalan, bisa merangkak, bisa guling-guling, bisa apapun melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari itu karena sendi berfungsi dengan baik. Nah, sendi itu akan berfungsi dengan baik kalau otot-otot di sekitarnya juga akan baik, seperti itu. Jadi ototnya tidak kaku. Kalau kita tidak biasa melakukan gerakan, maka otot itu akan kaku. Tapi kalau sudah terbiasa, maka itu akan bisa. Misalkan contoh split, nggak semua orang bisa. Hanya orang yang biasa melakukan kegiatan itu dan dilakukan terus-menerus konsisten, maka dia akan pasti bisa. Nah, coba kita lihat sistem persendian ini yang ada di leher. Leher kita bisa menengadah, bisa nunduk, bisa tengok kanan, bisa tengok kiri. Ya, itu juga ada peran otot di situ. Ada persendiannya, maka kepala bisa bergerak. Sama kayak di pergelangan kaki. Di pergelangan kaki atau di ankle itu juga ada persendian. Kaki bisa jinjit, bisa jalan pakai tumit, bisa menendang, bisa main balet, bisa menendang bola dan lain sebagainya, bisa senam. Itu juga ada persendian. Dan itu juga sekelilingnya juga ada otot-otot seperti itu. Nah, sama juga di persikuan, ya. Di siku, kita mengangkat beban, barbel, itu juga harus ada persendian di sana, di siku. Nah, sendi siku ini adalah termasuk sendi engsel yang fungsinya hanya bisa nekuk dan meluruskan. Sama-sama di lutut, hanya nekuk dan diluruskan. Nah, kita lihat nih, ini adalah sendi lutut. Di lutut itu yang warna abu-abu itu adalah ligamen. Jadi ligamen itu fungsinya adalah untuk merekat antar tulang. Jadi antar tulang itu ada penghubung pengikatnya, yaitu namanya ligamen. Kalau ujung otot yang menempel ke tulang itu namanya tendon. Tendon itu juga keras, sangat keras. Ada yang warnanya biru muda, itu adalah namanya tulang rawan, ya. Itu begitu rumit di persendian lutut. Nah, karena sendi perannya sangat penting dalam bergerak, maka teman-teman nanti ketika memijat, persendian itu tidak boleh dipijat, ya. Karena lebih banyak tulangnya sebenarnya di sana, ya. Di persendian itu banyak tulang. Jadi boleh dipijat, tidak terlalu keras, ya. Cari celahnya yang lembek, yang itu bagian ototnya. Tapi jangan bagian tulangnya. Nah, itulah persendian, fungsinya dan bagaimana pergerakan sendi itu bisa mempengaruhi pergerakan seseorang. Sekian dari saya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba dan praktek di rumah. Sekian, terima kasih.